Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, senang boleh bertemu dengan saudara lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kita semuanya ada di dalam kasih, ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kami percaya saudara dalam kondisi sehat, kondisi diberkati oleh Tuhan. Ya, semakin mendekati Jumat Agung dan Paskah, dan kita ada di Minggu Prapaskah. Saya sangat percaya kasih Tuhan, perenungan kita kembali akan kebaikan demi kebaikan Tuhan menjadi jalan bagi kita untuk melihat kemuliaan-Nya. Mari kita siapkan nanti kita mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur waktu kesempatan pagi ini untuk kami boleh membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan dan semua saudara-saudara yang mendengarkan, biarlah kami ada dalam pimpinan, dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakan buat Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kupernahkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Sekali lagi, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Kata pengorbanan adalah kata yang tidak asing bagi kita. Saya melihat kamus, arti pengorbanan adalah sesuatu sifat merelakan atau sesuatu demi hal yang lebih penting daripada kita. Pengorbanan itu berarti merelakan sesuatu yang berharga. Harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa dari kita untuk diberikan kepada orang lain yang kita cintai dengan tulus demi kebahagiaan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia yang berdosa adalah pengorbanan yang mulia. Pengorbanannya mulia karena ia memenuhi semua unsur nubuatan mengenai rencana keselamatan Allah bagi dunia. Karena membawa rencana keselamatan bagi dunia ini, membuat pengorbanannya membawa damai sejahtera bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kita mau mendalami Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10, kita tidak menutup kemungkinan untuk melihat teks sebelumnya, dan masih ada kaitannya dengan pasal 4 ayat 14 sampai 16 dan juga dengan Ibrani 5 ayat 1 sampai 4 yang menjelaskan mengenai imam besar yang kita miliki. Memang dijelaskan di dalam teks itu dalam ayat 4 sampai pasal 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki, ya dikatakan kita punya imam besar agung yang telah melintasi langit. Nah, ini keunggulannya dibandingkan dengan imam besar Harun, ya, atau ya Imam Harun. Ya, kita bisa melihat keunggulannya, dikatakan ya kita punya imam besar agung yang telah melintasi langit. Yang kedua, ia merasakan kelemahan kita. Ini luar biasa, saudara. Ya, makanya nanti kalau kita kaitkan dengan pengorbanannya yang sangat mulia itu sangat mulia, sangat luar biasa sekali. Karena dikatakan ia merasakan kelemahan kita. Tetapi bukan hanya itu saja, dia katakan juga ia dicobai, tetapi tidak berdosa. Kita dalam pencobaan kita selalu berdosa. Dalam banyak hal kita berdosa. Kita sering jatuh
Bahkan kadang-kadang saudara kita terperosok, terperangkap seperti yang dikhotbahkan minggu lalu. Kita seperti dipakut oleh dosa itu, seperti tidak ada jalan keluar untuknya, ya. Tetapi kita sangat bersyukur karena ada Kristus yang selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Makanya Kristus itu dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Lalu yang berikutnya dikatakan bahwa karena imam besar kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Harun, ya, Harun hanya dia yang boleh masuk. Hanya dia yang boleh membawa korban kita. Hanya dia yang boleh menjadi wakil kita. Tapi Kristus, dia masuk satu kali untuk selamanya. Sehingga membuka tabir itu, dan sekarang kita diberikan kesempatan untuk kita bisa juga sama, ya, kita bisa juga sama menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Gak perlu menunggu imam, ya. Bahkan nanti kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, gitu ya, pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10, kita juga adalah imam. Makanya dikatakan karena kita ini adalah imamat yang rajani, ya. Kita punya Yesus yang adalah imam. Lalu kita diberikan juga posisi yang sama dalam menghampiri tahta kasih karunia-Nya itu. Kita adalah imamat yang rajani. Imam besar Harun punya kelemahan. Ia mempersembahkan korban karena dosa. Ia penuh dengan kelemahan. Ia mempersembahkan korban untuk umat dan untuk dirinya sendiri. Tidak menerima kehormatan. Dari penjelasan di atas dapat dibedakan antara keimaman Tuhan Yesus dengan keimaman Harun. Keimaman Tuhan Yesus jauh lebih mulia dibandingkan dengan keimaman Harun. Keimaman Tuhan Yesus dari Melkisedek, bukan dari Harun. Nanti persoalan Melkisedek memang akan panjang lebar dijelaskan di dalam pasal yang ke-7, ya, dalam kitab Ibrani ini. Tetapi karena disinggung dalam teks kita, mau gak mau saya juga akan mengatakan bahwa keimaman kita, ya, bukan keimaman Tuhan Yesus itu bukan dari Harun, tetapi dari Melkisedek. Sehingga keimamannya adalah keimaman yang jauh lebih baik. Ia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban persembahan satu kali untuk selamanya. Ini luar biasanya. Ia mempersembahkan tubuhnya, ya, tubuhnya satu kali untuk selamanya. Imam Harun bolak-balik. Sebelum dia membawa korban dari orang yang berdosa, dia juga harus membawa korban untuk dirinya sendiri. Sebelum dia mempersembahkan, ya, korban dari orang yang berdosa itu, dia juga harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Tetapi Yesus, dia mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya dan membuka semua tabir yang memisahkan antara Allah dengan manusia yang berdosa itu. Makanya oleh iman percaya kita dimampukan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ini luar biasa, saudara. Dan inilah yang perlu kita lihat, bahwa memang pengorbanan mulia yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita membawa damai sejahtera. Tidak ada di antara kita yang tidak damai sejahtera pada waktu kita merasakan pengorbanannya. Pada waktu kita percaya kepada Yesus yang telah berkorban kepada kita itu. Semuanya membawa damai sejahtera, membawa ketenangan yang mulia, membawa kekuatan yang baru kepada kita. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang tebusannya. Pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Mengapa? Ada 3 alasan yang diutarakan dalam Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan 10. Yang pertama adalah karena Kristus sebagai imam besar yang dimuliakan. Itu dikatakan dalam ayat 5 sampai 6. Artinya, sebagai imam besar, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi melalui pengorbanannya Allah yang memuliakannya. Jadi sana, sekali lagi saya katakan, sebagai imam besar, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri. Melalui pengorbanannya itu, dia tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi melalui pengorbanannya Allah yang memuliakannya. Makanya dalam ayat 5 sampai 6 dikatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini."
Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, ia menjadi imam besar tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi Allah yang memuliakannya. Ini berarti kita bisa melihat, saudara, bahwa status, posisi, dan semua pengorbanannya mempunyai efek yang sangat besar untuk kerajaan sorga. Sehingga saudara, waktu dia mengorbankan dirinya, dia tidak mencari kemuliaan untuk itu, tetapi dia benar-benar menyerahkan hidupnya sebagai pengorbanan yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Sehingga, garis bawahi baik-baik, sehingga Allah memuliakan dia. Ia dimuliakan karena statusnya sebagai anak yang setara dengan bapaknya. Jadi kalau dikatakan engkau adalah anak yang kukasihi, bukan berarti Kristus lebih rendah daripada bapaknya. Ini bicara kesetaraan, saudara. Ini bicara kesetaraan, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah setara. Dia adalah Allah yang memiliki kesetaraan yang tidak bisa dipecah-pecahkan. Ya kan? Kita mengatakan Bapa lebih mulia, Yesus setengah mulia, atau Roh Kudus setengah mulia. Itu dosa yang sangat besar, saudara. Itu penghinaan kepada Tuhan kita. Makanya dikatakan dalam bagian ini, ia dimuliakan karena statusnya sebagai anak yang setara dengan bapaknya. Makanya dikatakan engkau adalah anak, ya. Demikian pula dikatakan di sana, ya, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, makanya dikatakan ia diperanakan karena Ia berfirman, engkau adalah anakku. Yang kedua, engkau telah kuperanakan hari ini. Engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ya, jadi keimamannya bukan ditarik dari keimaman Harun, tapi dari keimaman Melkisedek. Nanti kalau saudara mau membaca dengan jeli, dengan jelas, siapa Melkisedek itu? Dikatakan dia adalah Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Ya, tidak apa namanya? Tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, katanya. Wah, ini luar biasa ini, saudara. Kenapa? Karena saya sangat meyakini sekali bahwa Melkisedek itu adalah apa namanya? Kristus pra-inkarnasi. Jadi garis keturunan keimamannya adalah garis keturunan yang memang sangat surgawi sifatnya. Ya, sangat surgawi sifatnya. Garis keturunan Harun, ya, Allah yang memberikannya, Allah yang memilih Lewi, ya, sehingga Lewi itu adalah imam yang ditetapkan untuk Israel, tapi untuk keselamatan kita. Kristus memilih jalur, ya, jalur keimaman dari Imam Melkisedek. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat percaya bahwa sekarang kita diposisikan sebagai orang-orang yang sangat luar biasa. Kristus sekarang sebagai imam besar yang telah dimuliakan bagi kita. Dia berkorban buat kita, Dia memberikan hidupnya bagi kita. Sehingga hari ini kita boleh merasakan damai sejahtera yang sangat luar biasa yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Mengapa? Yang pertama tadi, karena Kristus sebagai imam besar yang dimuliakan. Ya, yang kedua adalah karena dalam keterbatasannya sebagai manusia, Ia menggumuli pengorbanannya. Artinya begini, Ia mengorbankan dirinya bukanlah sekedar untuk kesenangannya, ya, tetapi Ia mengorbankan dirinya dalam pergumulan yang panjang. Kalau seandainya masih ada jalan yang Allah tentukan untuk menyelamatkan manusia berdosa itu, mungkin Kristus berkata itu jauh lebih baik. Makanya saudara, dikatakan dalam ayat 7 itu, dalam hidupnya sebagai manusia, sebagai Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, yang datang tinggal bersama dengan manusia itu, dikatakan Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis
dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara bisa melihat puncak dari pergumulan ini adalah Getsemani. Di sana kita melihat bagaimana puncak dari pergumulannya sebagai manusia itu. Pada waktu dia ada di Getsemani, pada waktu dia bergumul di Getsemani itu, pada waktu dia mengajak murid-muridnya untuk datang bersama dengan dia, pada waktu dia berdoa kepada Bapaknya, memohon kepada Bapaknya, dia mengatakan satu kata kunci di sana: kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Memang berat menanggung dosa dari manusia yang berdosa itu. Memang berat menyelesaikan persoalan dari manusia yang berdosa itu. Tetapi mau tidak mau, enak tidak enak, jalan itu adalah jalan yang ditentukan oleh Allah. Ya, bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini, dia mengambil rupa manusia, dia berkenosis, ya, dia mengambil rupa hamba, tinggal bersama dengan manusia, mati di atas kayu salib, dan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, makanya dikatakan, tetapi pada akhirnya dalam pergumulan dari Getsemani itu dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Makanya Ibrani mengatakan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kesalehan yang bagaimana? Apakah kesalehan itu hanya sekedar mempertahankan kesalehannya? Tidak. Tetapi yang disebut karena kesalehannya ini berkaitan dengan karena pergumulan yang panjang itu tidak merubah sedikit pun pikirannya untuk mengkhianati apa yang Tuhan sudah tentukan, apa yang Tuhan sudah nubuatkan, apa yang sedang digenapi di dalam dirinya. Dia tidak menggeser sedikit pun rencana Allah dari dalamnya. Itulah sebabnya dikatakan, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bagaimana Tuhan mendengarkannya? Dia didengarkannya karena dia mau mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya sebagai pengorbanan yang mulia yang akan membawa damai sejahtera bagi kita yang berdosa. Ini luar biasa, saudara. Ya, kadang-kadang kita merasakan keterbatasan kita. Kadang-kadang kita bergumul dengan banyak hal dalam hidup ini. Bergumul dengan dosa kita. Kadang-kadang dalam pikiran kita ini, kadang-kadang kita mau keluar juga dari rencana Allah. Tapi pada pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah di dalam garis rencana Allah dalam hidupmu. Tetaplah menggumuli segala sesuatu bersama dengan Dia. Karena tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kristus memang mati. Tetapi ingat baik-baik, kematiannya menjadi sesuatu yang begitu berefek kepada kita yang berdosa ini. Dia bergumul, dia yang selalu berkata, kalau seandainya boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ia berkata juga, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Mengapa? Karena Kristus sebagai imam besar yang dimuliakan. Yang kedua, karena dalam keterbatasannya sebagai manusia ia menggumuli pengorbanannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena ia telah menjadi pokok keselamatan bagi kita. Ini luar biasa. Ya, karena dia telah menjadi pokok keselamatan bagi kita. Dalam ayat 8 sampai 10 dikatakan begini, dikatakan begini, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Artinya, pengorbanannya menjadi bukti ketaatannya yang membawa kepada keselamatan yang sempurna. Saya selalu berpikir, kalau seandainya Yesus tidak mati buat saya, jalan apakah yang bisa menyelamatkan saya? Kalau seandainya Yesus tidak berkorban bagi saya, Yesus tidak menyerahkan hidupnya untuk saya, lalu bagaimanakah saya akan mencapai surga itu? Tapi
benar apa yang dikatakan oleh nas kita. Dan sekalipun ia anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Pengorbanan yang mulia itu bukan pengorbanan yang enak. Penyerahan tubuh untuk mati di atas kayu salib. Dengan jalan sengsara, dengan jalan salib yang begitu panjang itu saudara. Itu bukan sesuatu yang enak. Makanya dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak setara dengan Allah, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Kematian itu adalah penderitaan. Ya kan? Jalan salib itu adalah penderitaan. Dia kehilangan banyak hal di sana. Tetapi yang luar biasa saudara, dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaannya itu adalah di mana? Kesempurnaannya itu pada waktu dia mati, bangkit dari kubur itu, dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apa itu pokok keselamatan? Itu berarti keselamatan satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi jelas, Yesus berkorban, Yesus bergumul, Yesus harus mati, dia bangkit juga. Dia memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kematiannya, kebangkitannya itu saudara, itu menjadi pokok keselamatan. Kata kuncinya pokok keselamatan. Kalau dikatakan pokok itu, berarti satu-satunya sumber keselamatan itu ada di dalam Yesus. Dan kita berhak memperolehnya. Karena apa dikatakan? Karena kita taat kepadanya. Dan ia telah dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Kembali lagi. Kenapa saudara? Pokok keselamatan itu digabungkan dengan keimaman besarnya dari peraturan Melkisedek itu. Karena kita tidak hanya sekedar diselamatkan, tidak hanya sekedar punya pokok keselamatan itu, tetapi ternyata kita jalan yang tertutup, jalan yang buntu, penyembahan yang tadinya sudah tidak ada lagi kepada Tuhan. Ya, korban pun harus dibawa oleh seorang imam. Sekarang kita punya Yesus yang berkorban, menyerahkan tubuhnya bagi kita, menyerahkan hidupnya bagi kita, dan akhirnya dia menjadi pokok keselamatan kita dan juga menjadi imam besar kita. Saya rasa sesuatu yang luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang bekerja sesempurna yang dikerjakan oleh Allah bagi kita di dalam Kristus. Semua rancangan yang abadi, rancangan yang kudus, rancangan yang suci. Itu sebabnya marilah kita sebagai orang percaya, kita terus menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita sebagai orang tebusannya yang mempunyai imam besar agung itu, marilah menghampiri tahta kasih karunia-Nya setiap hari. Supaya apa? Supaya damai sejahtera melalui pengorbanan Kristus itu boleh hadir dalam hidup kita, dan kita ada dalam sukacita abadi setiap harinya bersama dengan Dia. Pengorbanan mulia membawa damai sejahtera. Mengapa? Karena Kristus sebagai imam besar yang dimuliakan. Yang kedua, karena dalam keterbatasannya sebagai manusia, ia menggumuli pengorbanannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena ia telah menjadi pokok keselamatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang menjadi korban yang mulia bagi kami, yang telah membawa damai sejahtera bagi kami semuanya. Biarlah pengorbanan Tuhan itu menjadi pengorbanan yang sangat mulia bagi kami. Kami diselamatkan oleh Allah dalam hidup kami melalui Kristus Yesus. Dan biarlah kami berjalan dalam kebenaran hidup ini. Nyerahkan jemaat-Mu dalam semua pergumulan demi pergumulan hidupnya, dan orang-orang percaya lainnya yang mendengarkan khotbah ini. Biarlah kami semuanya dikuatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga hati kami semakin hari semakin tertuju kepadamu. Kami mendoakan untuk masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan tolong kami. Terima kasih buat pemerintah yang sudah menyediakan vaksin untuk menguatkan imun tubuh kami. Biarlah kami juga boleh menjalaninya dengan damai sejahtera di dalam Tuhan, dalam hidup kami. Kami mendoakan juga buat bangsa dan negara kami ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih rahmat-Mu turun melingkupi kami semuanya.
Biarlah dalam minggu Prapaskah ini kami terus boleh melihat kepada kebaikan, keagungan, dan keunggulan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Kristus. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap kuat, sukses buat kita semuanya. Shalom.